Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya dengan judul Sosial Media sebagai Media dalam Pencarian Informasi. Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Arin Prajawinanti, MA. Sebelum memasuki materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lilik Mukaromah dengan NIM 126310201024 dari kelas Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 4A. Beberapa sub yang akan saya sampaikan diantaranya adalah: yang pertama ada pendahuluan, yang kedua terdapat kajian teori, yang ketiga pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini saya akan mendefinisikan tentang literasi informasi. Literasi informasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menemukan sebuah informasi serta mengetahui waktu yang tepat dalam proses pencariannya, hingga proses dalam penggunaan informasi yang telah diperoleh tersebut. Informasi tentunya dibutuhkan oleh setiap individu dalam proses berlangsungnya kehidupan sehari-hari. Informasi sendiri dapat diperoleh dengan berbagai media, seperti dari mulut ke mulut, televisi, media cetak seperti koran, majalah, buku, serta dapat diperoleh melalui sosial media seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, pada pembahasan kali ini, sosial media dijadikan bahan penelitian utama sebab dunia digital sudah sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana dunia digital seakan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia, terutama ketika pandemi seperti saat ini. Penggunaan sosial media sendiri kebanyakan diakses oleh para siswa dengan sebab tertentu, antara lain seperti tuntutan pembelajaran yang mewajibkan para siswanya untuk menggunakan YouTube serta platform digital lainnya. Pada dunia sosial media sendiri akan ada berbagai macam informasi yang akan kita peroleh saat kita menggunakannya. Informasi yang tersedia bukan hanya informasi-informasi positif, melainkan juga terdapat beberapa informasi negatif, sehingga kita sebagai pengguna harus dapat menggunakan sosial media dengan bijak, sehingga kita tidak akan menggunakan berita-berita atau informasi-informasi yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi tahapan pada model literasi yang digunakan adalah The Big Six, di mana The Big Six ini memiliki 6 langkah. Yang pertama adalah perumusan masalah, yakni dengan menentukan pertanyaan yang akan disampaikan kepada para responden. Kemudian adalah strategi pencarian informasi yang dilakukan dengan menentukan responden untuk mengisi pertanyaan yang telah disiapkan. Selanjutnya adalah lokasi serta akses, yakni menjadi di mana peneliti menggunakan akses pada wilayah daerah tempat tinggalnya yang didominasi oleh para siswa sekolah. Selanjutnya adalah pemanfaatan informasi, di mana para responden mengisi pertanyaan yang telah disiapkan. Setelah mendapatkan informasi dari hasil penelitian, peneliti kemudian membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta tahap terakhir merupakan evaluasi, yakni peneliti melakukan evaluasi terhadap penelitian yang telah dilakukan ini. Selanjutnya adalah kajian teori, di mana yang pertama adalah motif penggunaan sosial media. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya merupakan memiliki motif tertentu. Motif sendiri dapat didefinisikan sebagai semua penggerak, alasan atau dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu hal, perbuatan. Hal ini menurut Ardianto 2005. Jadi, biasanya seseorang menggunakan sosial media
untuk memuaskan kebutuhan yang saat itu sedang dibutuhkan atau sekedar mencari informasi-informasi terbaru. Yang kedua adalah kepuasan penggunaan media. Menurut Snow, penggunaan media adalah untuk menciptakan serta memelihara perilaku rutin serta untuk menjaga ritme dan suasana hati. Misalnya saat pagi hari terdapat seseorang yang membaca koran atau berita-berita tertentu yang dimana dilakukan secara rutin. Selanjutnya adalah memasuki bab pembahasan. Yang pertama terdapat pendefinisian pertanyaan riset. Penelitian ini melibatkan siswa jenjang SD hingga SMA dengan jumlah 9 responden yang memiliki notabene basic sekolah berbeda seperti SMK, SMA, serta aliyah. Nah, pada penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan kepada responden. Nah, dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan, pertanyaan ini kemudian dijawab dengan tujuan mengetahui apakah responden menggunakan sosial media sebagai media dalam proses penelusuran informasi. Langkah yang kedua adalah identifikasi jenis data. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, di mana mengedepankan penjelasan dari para responden. Dalam pengisiannya, responden memberikan jawaban seperti mengapa penggunaan sosial media lebih diminati oleh siswa. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan pada penelitian tersebut. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Formulir dengan beberapa alasan seperti intensitas pertemuan yang cukup sulit karena berbenturnya waktu untuk bertemu dari peneliti serta para responden tersebut. Karena Google Formulir ini juga dianggap lebih efisien dan mudah untuk diakses dimanapun serta kapanpun, serta responden yang telah disiapkan ini 100% seluruhnya memiliki sosial media seperti TikTok, Instagram, WhatsApp maupun YouTube. Kemudian step selanjutnya adalah visualisasi data, di mana data yang diperoleh digambarkan dalam bentuk diagram serta chart, yang dimana akan saya tampilkan dalam beberapa slide selanjutnya. Nah, dalam diagram ini dapat dilihat dengan seksama bahwa seluruh responden memiliki sosial media di mana digunakan dalam proses pencarian informasi. Nah, ini merupakan diagram pertama di mana menunjukkan bahwa seluruh responden yang telah mengisi Google Formulir memiliki sosial media seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, serta platform yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat keseringan responden untuk mengakses sosial media adalah sangat tinggi, sehingga memang sosial media ini digunakan untuk mencari informasi ataupun untuk mengetahui berita-berita terbaru atau ter-up-to-date yang ada. Selanjutnya adalah diagram terkait apakah responden mendapatkan informasi atau berita terbaru dari sosial media dan mendapatkan poin tertinggi dari total 9 responden. Terdapat 7 responden yang mendapatkan informasi terbarunya dari sosial media dan kemudian disusul 2 responden lainnya pada angka 4. Selanjutnya merupakan diagram yang menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh ini berguna dalam kehidupan sehari-hari, di mana 5 responden menjawab dengan tingkat yang sangat tinggi, yakni 100%. Kemudian 4 diantaranya berada pada posisi ketiga serta posisi keempat. Diagram selanjutnya menunjukkan bahwa para responden dapat memilih mana berita yang tepat untuk dapat dipercaya atau tidak, karena berita hoax sangat banyak sehingga seseorang harus dapat memilah mana berita yang dapat dipercaya serta informasi mana yang tidak dapat dipercaya atau tidak dapat ditelan secara mentah-mentah.
Pada diagram terakhir ini menunjukkan bahwa responden lebih sering mengakses sosial media untuk mencari informasi terbaru dengan jumlah 77,8% dan 22,2% diantaranya mengatakan mungkin. Nah, kesimpulan pada paper ini adalah siswa menggunakan sosial media dalam proses pencarian informasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti penggunaannya yang lebih mudah dan dimanapun serta kapanpun, serta beberapa alasan lain seperti informasi yang diperoleh akan lebih beragam daripada di televisi. Karena seperti contohnya, saat salah satu stasiun TV menayangkan berita seperti kebakaran, maka stasiun TV yang lain akan menayangkan hal-hal yang sama. Berbeda dengan sosial media, di mana lebih banyak variasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada atau informasi-informasi terbaru. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.